Halo, apa kabar? Mau kemana nih? Piknik? Mancing? Oke. Rabu, tanggal 16 Oktober tahun 2024, bab 3282, kejam dan kejam. Bab 8716 sampai dengan bab 8720. Wu Suhang yang lemah saat ini masih belum tahu kemana nasibnya selanjutnya. Rasa sakit yang parah di tangannya membuat kesadarannya terkadang sangat jernih Audio dan milik terkadang Softer sangat Channel. kabur. Di tengah kecemasan, dia tiba-tiba mendengar seseorang mengetuk pintu, dan suara Yuan Cheng datang dari luar pintu, berkata dengan hormat, "Gubernur besar, saya memerintahkan bawahan saya untuk datang untuk membahas hal-hal yang relevan dengan Anda." Dia masih menunggu ujung telepon yang lain. Wu Suhang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Nenek moyang di mulut Yuan Cheng adalah kakeknya Wu Tianlin. Namun, dia tidak mengerti mengapa kakeknya tidak menghubunginya secara langsung ketika dia ingin menanyakan sesuatu, tetapi malah menemukan Yuan Cheng. Dalam kebingungan, dia merasakan kelopak mata kanannya bergerak-gerak dengan liar, yang sepertinya bukan pertanda baik. Tapi dia tidak berani menunda terlalu banyak. Lagi pula, Yuan Cheng juga mengatakan bahwa kakek Zhu sedang menunggu di ujung telepon. Jadi, dia bangun dengan susah payah, membuka pintu, dan Yuan Cheng masuk sambil memegang telepon dan berkata kepadanya, "Gubernur besar, panggilan video dari leluhur." Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan layar ponselnya kepada Wu Suhang. Ketika Wu Suhang melihat Wu Tianlin di layar, dia langsung berkata, "Masuk dan bicara." Yuan Cheng masuk dengan ponselnya, lalu berkata melalui telepon, "Leluhur, bawahanku telah tiba di tempat gubernur." Wu Tianlin di ujung telepon berkata, "Nyalakan speaker ponsel." "Oke leluhur." Yuan Cheng menyalakan speaker ponselnya, lalu berkata ke telepon, "Leluhur, hands-free aktif." "Oke." Wu Tianlin dalam video itu bersenandung, lalu berkata, "Suhang, bisakah kamu mendengarku?" Wu Suhang berkata dengan cepat, "Aku mendengarmu, kakek Zhu. Apa perintahmu?" Wu Tianlin berkata, "Saya menelepon untuk menyampaikan perintah guru Inggris kepada kalian berdua." Ekspresi Wu Suhang tiba-tiba menjadi tegas, dan dia Audio berseru, milik Softer "Kakek, Channel. tolong beritahu saya. Cucu saya mendengarkan." Wu Tianlin berhenti sejenak, dan kemudian perlahan berkata, "Suhang, guru Inggris memerintahkan ketiga tetua untuk memotong tangan kiri Anda lebih awal untuk menghukum Anda karena tidak melakukan sesuatu dengan baik dan kehilangan tempat tinggal Anda di Maroko. Guru Inggris berpikir bahwa Anda tidak punya niat subjektif, jadi dia memperlakukanmu. Saya membuka jaring dan tidak memerintahkan ketiga tetua untuk mengeksekusi Anda." Wu Suhang tidak berani ragu dan langsung berkata, "Kakek, cucuku sangat menyadari kebaikan Tuan Inggris. Di masa depan, dia akan melakukan yang terbaik untuk mengabdi dan setia kepada Tuan Inggris." Wu Tianlin menghela nafas pelan dan berkata,
Su Hang, Tuan Ying memiliki takdir, karena tangan kirimu dipotong oleh 3 tetua di bawah instruksi Tuan Ying. Sekarang pencuri itu dengan sengaja menggunakan pil pembentukan kembali untuk meregenerasi tangan kirimu dan memotongnya secara brutal dari tangan kanan Anda. Tindakan ini dimaksudkan dengan sengaja menciptakan konflik internal dalam keluarga Wu dan juga menimbulkan bahaya tersembunyi bagi stabilitas internal keluarga Wu. Oleh karena itu, penguasa Inggris telah secara khusus memerintahkan Yuan Cheng dan Jenderal Yuan untuk segera memotong Anda tangan kiri. Masalah pembentukan kembali dan dimulai dari kalian berdua. Terakhir, kalian berdua tidak boleh membocorkan masalah ini kepada orang lain. Jika tidak, kalian akan dihukum berat karena pengkhianatan. Ketika Wu Suhang mendengar ini, seluruh tubuhnya langsung roboh, dan dia menangis dengan sedihnya kepada Wu Tianlin dalam video. "Kakek, cucuku hanya memiliki tangan kiri ini. Jika tangan kirinya dipotong lagi, maka cucuku masih memilikinya. Kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Apa maksudnya?" Yuan Cheng di samping juga merasa ngeri. Dia tidak pernah menyangka Wu Suhang telah kehilangan tangan kanannya. Tetapi Master Inggris itu ingin memotong tangan kirinya lagi. Jika tidak ada ruang untuk perubahan dalam urutan ini, maka dia akan melakukannya. 3 tangan terpotong oleh dirinya sendiri. Saya khawatir Wu Suhang adalah satu-satunya di dunia yang dapat mengalami pengalaman seperti ini. Wu Tianlin dalam video tersebut berkata dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, "Su Hang, ini adalah perintah dari guru Inggris, dan tidak ada yang dapat saya lakukan untuk mengatasinya." Wu Suhang menangis dan memohon, "Kakek, tolong ucapkan beberapa kata baik untuk cucumu di depan Tuan Inggris. Jika cucuku kembali ke istana gubernur tentara kanan tanpa kedua tangannya, dia mungkin akan dibicarakan dan diejek, dan dia tidak akan bisa memimpin rumah gubernur, naik turun. Itu tidak baik untuk rumah gubernur tentara kanan." Wu Tianlin mengatupkan bibirnya dan berkata, "Su Hang, mengenai pengaturan personel di istana gubernur tentara kanan, Tuhan memiliki perintah lain. Setelah tangan kirimu dipotong, saya akan mengirimkan perintah ke istana gubernur kanan tentara. Segera mulai Anda akan digantikan oleh saudara Anda Wu Suhan, dan Anda Tuan Inggris juga akan berbelas kasih dan tidak akan menganggap Anda bertanggung jawab atas tanggung jawab lainnya keluarga." Pada saat itu, dia juga akan memerintahkan saudaramu Wu Suhan untuk lebih menjagamu dan keluargamu, sehingga kamu dan keluargamu dapat hidup sejahtera dan makanan serta pakaian seumur hidup. Pada titik ini, Wu Tianlin berkata lagi, "Su Hang, ini adalah hasil terbaik untukmu. Jangan lupakan saudaramu. Nasibnya jauh lebih buruk daripada nasibmu." Wu Suhang benar-benar putus asa saat ini. Matanya kosong, ekspresinya kusam, dan dia terdiam setidaknya setengah menit. Setengah menit kemudian, dia menundukkan kepalanya dan menyeka air mata dari sudut matanya dengan tangan kirinya. Kemudian dia melihat ke tangan kirinya dan bergumam, "Meskipun Tuhan menyelamatkan hidupku, mulai sekarang,
Aku akan aku benar-benar orang yang tidak berguna. Aku tidak bisa makan sendiri, berpakaian sendiri. Aku tidak bisa menyeka air mataku ketika aku menangis. Aku bahkan tidak bisa menyeka pantatku sendiri ketika aku pergi ke toilet. Aku seorang pria setinggi 7 kaki. Hidup seperti ini, lebih baik mati. Wu Tianlin menasihati, Su Hang. Orang mengatakan lebih baik mati daripada hidup. Ini adalah kebenaran abadi. Jadi jangan berpikir lebih baik mati. Selain itu, saya juga ingin mengingatkan Anda. Bagaimana jika Anda mati? Jika kamu mati, tangan kirimu masih tidak bisa diselamatkan. Keberadaannya adalah bahaya tersembunyi terbesar bagi seluruh masyarakat Poking dan keluarga Wu. Ketika Wu Suhang mendengar ini, dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengeluh dan memohon belas kasihan. Bahkan jika para dewa datang, dia tidak bisa menyelamatkan tangan kirinya. Bahkan jika pria misterius itu memberi dirinya pil pembentuk kembali lagi, itu akan sia-sia. Jika Wu Feiyan mengetahuinya, dia akan memotong kedua tangannya lagi. Memikirkan hal ini, Wu Suhang langsung menggigil. Dia berpikir dalam hati, bagaimana jika bajingan itu datang lagi dan dengan paksa memasukkan pil pembentuk kembali ke dalam mulutku? Pada saat ini, Wu Tianlin tidak sabar menunggu dia mengungkapkan posisinya. Jadi dia berkata kepada Yuan Chengze, Jenderal Yuan, Tuan Inggris memerintahkan Anda untuk memotong tangan kiri gubernur. Anda harus segera melakukannya. Saya akan berada di sini untuk menyaksikan seluruh prosesnya. Yuan Chengze tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Dia dengan cepat menatap Wu Suhang dan berkata tanpa sadar, Gubernur besar. Bawahanku, bawahanku. Wu Suhang tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari bencana ini, jadi dia menghela nafas dan berkata kepadanya, karena Tuan Inggris memerintahkanmu untuk memenggal kepala, kamu harus memenggal kepala. Yuan Chengze panik sejenak dan ragu-ragu, Gubernur, bawahannya. Saya tidak memiliki pedang yang dapat saya manfaatkan. Selain itu, bawahan saya tidak memiliki kekuatan untuk mengubah Qi menjadi pedang seperti ketiga tetua. Wu Suhang berdiri dan berjalan ke lemari. Setelah membuka pintu, dia mengeluarkan pedang Song Ruyu dari dalam. Kemudian dia menyerahkan pedang itu kepada Yuan Chengze dan mengertakkan gigi dan berkata, gunakan saja pedang ini. Ini adalah hadiah ajaib diberikan kepada Song Qianxi oleh Tuan Inggris. Ia dapat memotong besi seperti tanah liat. Anda dapat menggunakannya untuk memotong dengan lebih cepat. Yuan Chengze benar-benar tidak berdaya. Dia tidak tahu apakah Wu Suhang akan membencinya karena hal ini di masa depan. Bahkan jika dia tahu bahwa dia hanya dipaksa oleh perintah dan tidak membenci dirinya sendiri, akan sulit bagi orang normal untuk tidak membencinya ketika melihat seseorang yang memotong tangan kirinya, menghasilkan ketidaknyamanan psikologis. Namun, dia tidak punya pilihan sekarang, jadi dia hanya bisa mengambil pedang dan berkata, Gubernur besar, bagaimana kalau saya mengikat pergelangan tangan Anda terlebih dahulu untuk menghentikan pendarahan? Oke,
Wu Suhang mengeluarkan ikat pinggang itu dengan satu tangan, menyerahkannya padanya dan berkata, "Ikat erat-erat." Yuan Cheng mengesampingkan pedang panjang dan ponselnya, menggunakan ikat pinggangnya untuk mengencangkan pergelangan tangan Wu Suhang, lalu mengambil pedang panjang itu dan berkata kepada Wu Suhang, "Gubernur besar, aku Audio tersinggung." milik Sopter Wu Channel. Suhang mengangguk, meletakkan tangannya di atas meja, lalu memalingkan wajahnya ke samping, air mata mengalir di wajahnya. Ketika dia membunuh saudaranya sendiri dengan tangannya sendiri, dia berpikir bahwa kesempatannya akhirnya telah tiba, dan dia pasti akan mencapai kesuksesan besar di masa depan. Tak disangka, dalam beberapa bulan setelah menduduki jabatan gubernur besar, ia harus terguling dari jabatan tersebut dengan mengorbankan tangannya. Dia merasa tidak rela dan sedikit malu di saat yang bersamaan. Pada saat ini, hembusan angin datang dari telinganya. Yuan Cheng mengangkat pedangnya dan memotong tangan kiri Wu Suhang dari akarnya. Rasa sakit yang hebat membuat Wu Suhang melompat, mengayunkan pergelangan tangannya dan meratap. Di ujung lain video, Wu Tianlin hanya bisa menghela nafas. Yuan Cheng dengan hati-hati membungkus tangan kiri Wu Suhang dan bertanya kepadanya, "Gubernur besar, apa yang harus saya lakukan dengan tangan kiri Anda?" Wu Suhang berkata dengan ekspresi yang menyakitkan, "Ini adalah beban yang harus ditanggung, jadi bakarlah." Yuan Cheng buru-buru berkata, "Kalau begitu bawahanku akan melakukannya sekarang." Setelah mengatakan itu, dia bersiap untuk pergi. Saat ini, Wu Tianlin di ujung lain video berkata, "Tunggu sebentar." Yuan Cheng buru-buru bertanya, "Leluhur, apa perintahmu?" Wu Tianlin berkata, "Jenderal Yuan, Tuan Inggris memiliki takdir untuk melindungi rahasia masyarakat Poking agar tidak bocor. Anda harus mati demi masyarakat." Audio milik Sopter Ekspresi Channel. Yuan Cheng langsung berubah pucat, dan dalam kepanikan, tangan kiri Wu Suhang yang berlumuran darah mau tidak mau terlepas dari jari-jarinya. Dengan wajah patah, dia memohon pada video tersebut, "Leluhur tua, tolong beritahu saya bahwa Yang Mulia, bawahan saya tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun kepada orang lain. Saya hanya meminta Yang Mulia ingin melindungi karma saya untuk menghancurkan Qing dinasti. Demi mendedikasikan separuh hidupku, aku akan meninggalkan satu kehidupan agar bawahanku dapat terus bekerja keras untuk menghancurkan dinasti Qing." Wu Tianlin berkata tanpa ekspresi, "Kehidupan Tuan Inggris, terutama yang dapat saya kendalikan, jangan khawatir. Tuan Inggris telah mengatakan bahwa setelah Anda pergi, dia akan menjadikan Anda Jenderal Husar secara anumerta, dan keluarga Anda akan menikmati perlakuan dari seorang Jenderal Husar." Pada titik ini, Wu Tianlin mengingatkannya dengan tulus, "Jenderal Yuan, jika saya secara anumerta menjadikan Anda Jenderal Husar, keluarga Anda dapat menikmati hidup ini dengan damai dan tidak perlu mengikuti jejak Anda. Saya akan mengorbankan Anda untuk memberi manfaat bagi keturunan Anda. Generasi mendatang. Bukankah ini kesempatan langka?" Yuan Cheng juga menangis saat ini.
Tanpa diduga, setelah memotong tangan kiri Wu Suhang, hal berikutnya yang harus dipotong adalah nyawanya sendiri. Dan dia tahu di dalam hatinya bahwa meskipun perkataan Wu Tianlin terdengar bagus dan memungkinkan keluarganya menikmati hidup ini dengan damai, ada arti lain dari perkataannya, yaitu jika dia tidak mematuhi instruksi dengan jujur, keluarganya tidak akan bisa Audio untuk milik menikmati Software hidup Channel. ini dengan damai. Selain itu, dia juga tahu bahwa dia, seperti Wu Suhang, tidak punya pilihan. Sekarang tangan Wu Suhang telah dipotong, dan ketiga tetua berada jauh di Nigeria. Jika dia ingin melarikan diri, dia dapat melarikan diri dalam waktu singkat. Tapi jadi apa jika Anda melarikan diri? Keluarga Anda akan terlibat dan pasti akan dimusnahkan. Dan dia tidak dapat bertahan hidup bahkan jika dia melarikan diri. Tanpa penawarnya, dia akan mati mendadak tidak lama kemudian. Oleh karena itu, saya ditakdirkan untuk mati hari ini. Mendengar hal ini, dia kehilangan semua harapan. Dia menatap Wu Suhang dan tersedak oleh isak tangisnya. Saya mohon kepada gubernur untuk merawat istri, anak, dan anak-anak bawahannya dengan baik. Wu Suhang tidak berdaya saat ini. Dia berpikir bahwa dia adalah penderita terburuk dengan 3 tangan terpotong. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Yuan Cheng di depannya tidak memiliki kesalahan. Tetapi hanya karena dia terlibat, dia akan diekspos dan dibungkam. Dia tidak bisa menahan nafas dan berkata kepada Yuan Cheng, Yuan Shen akan pergi dengan tenang. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menjaga keluarga saya. Yuan Cheng tertawa sedih dan bergumam, bahkan jika aku sangat membencimu, aku bahkan tidak bisa mengutukmu. Sungguh membuat frustrasi menjalani seluruh hidup ini. Sungguh membuat frustrasi. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba dia mulai mengeluarkan darah dari semua lubangnya, dan dia langsung terjatuh. Wu Suhang tahu bahwa Yuan Cheng telah mematahkan taringnya saat berbicara dan mati seketika. Bersambung.